Selamat malam saudara, Indonesia Bicara kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Herdina Suherdi. Saudara, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN memperingatkan Jabodetabek akan dilanda bencana banjir yang cukup besar pada hari ini tanggal 19 Februari hingga tanggal 20 Februari. Apa yang mendasari prediksi tersebut dan sejauh manakah kemudian BMKG juga menanggapi hal ini? Kami akan membahasnya dalam Dialog Indonesia Bicara malam hari ini dengan tema waspada cuaca ekstrim, dan telah tersambung secara daring bersama dengan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Profesor Thomas Jamaluddin, serta Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Bapak Herizal. Selamat malam Prof. Thomas dan juga Pak Herizal. Selamat malam, Herina. Ya, baik. Saya ke Prof. Thomas terlebih dahulu. Ini beberapa hari ini media sosial ataupun kita semua juga turut mendapatkan informasi mengenai peringatan dari LAPAN yang menyebutkan bahwa diprediksi akan ada banjir besar di kawasan Jabodetabek. Ini prediksinya berdasarkan apa, Prof. Thomas? Ya, sesungguhnya sebelumnya BMKG sudah memberikan peringatan untuk tahun 18-19. Dan LAPAN itu selalu memantau kondisi terkait dengan cuaca, khususnya terkait dengan dinamika atmosfer di wilayah Indonesia itu menggunakan SADEWA. Jadi LAPAN mengembangkan SADEWA, Satellite Based Disaster Early Warning System atau sistem peringatan dini berbasis satelit dan juga model atmosfer. Dan pada perakiraan SADEWA tersebut, pada dini hari mulai tadi malam ya, dini hari tadi Jumat tanggal 19, kemudian nanti malam dan dini hari nanti itu terindikasi bahwa terjadi atau diperkirakan terjadi hujan yang cukup intens di wilayah sekitar Jakarta, Tangerang, kemudian Bekasi. Jadi pantai utara Jawa Barat Jawa bagian barat. Hal ini antara lain atau terutama dipengaruhi oleh fenomena cross equatorial northern surge atau angin dingin dari utara yang kemudian melewati ekuator dan di sekitar Jawa ini kemudian berinteraksi dengan dinamika atmosfer lokal yang relatif hangat, yang itu yang kemudian membentuk awan hujan. Dan ini kejadiannya dini hari. Oleh karenanya LAPAN kemudian berinisiatif mengingatkan karena kejadiannya ini dini hari. Polanya mirip seperti pola banjir besar awal 2020, walaupun nyatanya dini hari atau pagi tadi itu tidak seluruh Jakarta mengalami banjir, tetapi banyak titik dilaporkan mengalami banjir. Jadi LAPAN tim. Prof. Thomas, apa kemudian kemiripan pola yang sama tadi disebutkan dengan banjir besar yang terjadi pada pada Januari 2020? Seperti apa polanya yang kemudian terlihat mirip atau sama ini? Ya, kebetulan waktu awal Januari 2020 itu saya memantau mulai malam hari itu mulai terbentuk awan hujan di sekitar Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan itu terus berlanjut sampai dengan dini hari. Dan dari sana kemudian memang akhirnya terjadi banjir yang cukup besar. Nah, pola seperti itu juga muncul tadi malam. Terjadi pembentukan awan yang cukup intens, dan juga diperkirakan terjadi hujan yang cukup intensif di sekitar Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Jadi pola yang mirip seperti itu dan itu dipengaruhi oleh fenomena cross equatorial northern surge ini yang memang perlu diwaspadai. Karena kejadiannya dini hari ini yang seringkali warga kurang waspada.
Ya, kendati pagi tadi banjir besar seperti yang diprediksi belum terjadi, tapi beberapa daerah lain, beberapa daerah sudah dilanda banjir. Artinya peringatan dini ini masih harus diwaspadai sampai dengan besok tanggal 20 begitu ya, Prof. Thomas? Ya, dan memang ada kemungkinan ini sampai dengan 21, 22 pun ada indikasi walaupun tampaknya tidak sebesar tanggal 19 ini, tapi memang kondisi hujan pada dini hari ini dalam beberapa hari ini memang perlu diwaspadai. Baik, saya ke Pak Herizal. Pak Herizal, sebelumnya BMKG juga sudah merilis akan adanya bahaya banjir setidaknya di 6 provinsi di Jawa. Bagaimanakah prediksi BMKG dalam beberapa hari ke depan? Ya, terima kasih Mbak Herlina. BMKG memprediksi dalam beberapa hari ke depan potensi cuaca ekstrim masih mungkin terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Di antaranya di bagian Bengkulu, Lampung, ada di Banten, kemudian juga di DKI, di Jabar, Jateng, Jatim, ada di Kalimantan Selatan, ada di Sulawesi Selatan, Tengah. Dan mungkin ketika ini kan tadi globalisasi, nanti mereka bisa dilihat di kita punya website BMKG, signature BMKG itu bisa kita lihat secara detailnya di mana lokasi yang mungkin terdampak dan apa yang mungkin bisa dilakukan. Karena kebetulan BMKG kerjasama dengan BNPB mencoba membuat impact based forecast. Jadi dari potensi yang hujan yang ada berdasarkan data historis, kemungkinan apa yang bisa terjadi di tempat tersebut, sehingga katakanlah masyarakat bisa lebih awal mengantisipasi. Ini sudah tersedia di BMKG, jadi silakan dimanfaatkan. Curah hujan yang cukup tinggi atau cuaca ekstrim yang kemudian diprediksi oleh BMKG ini kan sebetulnya sudah sejak beberapa hari yang lalu dan bahkan sejak Januari sudah diprediksi seperti itu. Dan apakah kemudian juga cuaca ekstrim ini masih akan terus meningkat intensitasnya sampai dengan di akhir Maret ataupun di bulan Maret ini? Bagaimana prediksinya Pak Herizal? Iya, sebagaimana yang BMKG prediksi juga bahwa puncak musim hujan sebagian tempat, terutama di Jawa, akan terjadi di bulan Januari Februari. Jadi sekarang memang masih dalam fasenya adalah puncak musim hujan. Namun memang kita prediksi akan sedikit melemah di bulan Maret dan April. Namun dari prediksi kami meskipun bulan Maret dan April ada bukan lagi merupakan puncak musim hujan di Jawa, tapi saya perhatikan dari prediksi proyek sampai 6 bulan ke depan, bulan Maret dan April masih berpotensi terjadi peluang hujan tinggi meskipun barangkali tidak seperti bulan Januari dan Februari. Oleh karena itu saya kira kewaspadaan masih diperlukan paling tidak sampai dengan awal April. Baik, nanti kita akan sambung kembali karena juga ada beberapa daerah yang ternyata sudah berada pada zona merah longsor misalnya. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Bicarakan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Saya akan kembali berbincang bersama Profesor Thomas Jamaludin, Kepala Lapan, dan juga Bapak Herizal, Deputi Bidang Klimatologi BMKG. Prof. Thomas, kembali ke Lapan, Prof. Bagaimanakah kemudian Lapan ini kan sudah punya Sadewa ya, Prof ya? Halo, Prof. Thomas. Ya, Prof. Thomas, selamat malam, masih tersambung, Prof? Ya, masih. Baik. Prof. Thomas, Lapan memiliki aplikasi yang dinamakan Sadewa. Sejauh mana Sadewa ini kemudian bisa memprediksi tidak saja banjir, tapi juga misalnya memetakan daerah-daerah yang akan berpotensi longsor misalnya, karena ada beberapa daerah yang disebutkan saat ini berada dalam zona merah kawasan longsor. Ya. Sebetulnya bencana terkait dengan banjir atau longsor itu kan kombinasi antara kondisi cuaca dan kondisi lingkungan. Yang diperkirakan dengan Sadewa itu hanya terkait dengan potensi curah hujan. Jadi tentu saja wilayah-wilayah yang rentan dengan banjir, kemudian rentan dengan tanah longsor, ya ini waspada ketika terjadi hujan ekstrim tersebut. Jadi yang terkait dengan potensi longsornya tentu ini
harus menggunakan data yang lain yang tidak didukung dalam perakiraan yang dilakukan oleh Sadewa. Jadi Sadewa hanya memberikan perakiraan hujan, termasuk hujan yang ekstrim, berbasis pada spasial. Ya, artinya kemudian yang bisa diprediksi oleh Sadewa adalah banjir tadi ya, Prof ya. Ya, banjir atau tanah longsor itu kan kombinasi antara curah hujan. Nah, curah hujannya itu yang diperkirakan dalam Sadewa. Baik, ke Pak Herizal. Pak Herizal, ini ada beberapa daerah juga yang berpotensi tidak saja dilanda banjir, tapi juga ada longsor begitu, seperti misalnya di daerah Kebumen. Bagaimanakah BMKG juga apakah punya pemetaannya, Pak Herizal? Ya, saya kira mungkin jadi sama yang disampaikan Prof. Thomas. Memang kita bicara longsor, langsung itu ada hujan. Tapi kebetulan ada lembaga lain yang memang mengurus masalah itu. Jadi kami sudah bekerjasama dengan Badan Geologi, di mana BRN meminta inputan dari BMKG perakhiran curah hujan harian bahkan jam-jaman untuk memprediksi daerah rawan longsor yang mereka punya petanya. Jadi BMKG sendiri memang tidak mengeluarkan peringatan di longsor, tapi mungkin data hujan kita dipakai untuk membuat perakhiran potensi longsor dari Badan Geologi. Ya, artinya begini, kalau memang tidak saja BMKG yang bisa memprediksi, tapi juga ada LAPAN yang bisa memetakan juga, artinya sebetulnya data-data ini kan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh daerah-daerah yang memiliki potensi bencana di saat cuaca ekstrim seperti sekarang ini, begitu. Lalu sejauh manakah daerah-daerah tersebut sudah memanfaatkan data-data ataupun juga peringatan dini yang diberikan oleh LAPAN dan juga BMKG? Silakan Pak Prof. Thomas menanggapi hal ini. Pemerintah daerah beberapa sudah bekerja sama dengan LAPAN dan menggunakan Sadewa ini dalam command center-nya. Jadi seperti Pontianak, kemudian Bandung, itu menampilkan data dari Sadewa itu dalam command center-nya. Dan ini yang kemudian digunakan sebagai peringatan dini potensi banjir, atau mungkin kalau daerah-daerah yang rentan terhadap longsor itu juga menjadi peringatan potensi terjadinya longsor. Dan juga Sadewa ini juga digunakan oleh beberapa komunitas yang memang peduli terkait dengan kebencanaan, sehingga mereka juga menggunakan Sadewa itu untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang dalam lingkup komunitas tersebut. Ya, artinya sudah cukup dimanfaatkan begitu ya oleh pihak-pihak terkait. Begitu juga mungkin dengan data-data ataupun prediksi dari BMKG, Pak Herizal ya. Iya Mbak, dari Prof. Thomas dan Dewa, BMKG punya signature. Signature ini ada kerjasama BMKG dengan BNPB, bagaimana mengkombinasikan antara perakiraan curah hujan dengan daerah yang bencana sudah jelas. Nah, ini yang sekarang paling semakin ada berbeda. Baik, Pak Herizal, beberapa daerah memang setiap tahun seperti sudah rutin dilanda banjir misalnya, tapi ada juga beberapa daerah lainnya yang tahun ini sepertinya dilanda banjir yang cukup parah. Apakah memang ada intensitas curah hujan ataupun cuaca ekstrim yang kemudian menyebabkan daerah-daerah yang sebelumnya tidak dilanda banjir tahun ini bisa dilanda banjir karena cuaca ekstrim itu? Iya Mbak, kalau kita lihat bahwa tahun ini musim hujan kita kan beda dengan musim hujan tahun kemarin. Jadi kebetulan tahun ini musim hujan kita dipengaruhi fenomena iklim global La Nina. Jadi sejak pada awal kemunculan juga musim hujan kita awalnya lebih cepat dibandingkan tahun 2019, apalagi tahun 2012 kalau kita tahu adalah tahun kemarau kering juga karena ada fenomena Indonesian Development yang mempengaruhi iklim kita. Nah sekarang kita sejak bulan Oktober yang lalu bahwa potensi La Nina telah berubah menjadi kejadian La Nina. Karena kalau kita bicara fenomena global La Nina, memang kita tidak serta-merta menyatakan belum itu konsisten. Nah kita perhatikan memang anomali suhu muka laut di Pasifik bagian tengah mulai konsisten sejak bulan
Agustus, September, hingga September, Oktober kita lihat bahwa potensi lanina telah menjadi kejadian lanina. Karena penunjuk respon atau segregasinya juga kelihatan itu penguatan angin pasat. Sehingga katakanlah klop bahwa kita lihat bahwa musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena global lanina, jika katakanlah akan ada potensi juga peningkatan curah hujan dibanding hujan normalnya. Sehingga katakanlah kalau kita lihat sekarang potensi bencana hidrometeorologi yang meningkat, ini salah satunya adalah kontribusi dari kondisi global lanina tadi. Ya, kalau Prof. Thomas, apakah juga melihat hal serupa bahwa tahun ini curah hujannya jauh lebih atau cuacanya jauh lebih ekstrim dibandingkan dari tahun yang pernah terjadi di tahun 2019 misalnya? Ya, tadi Pak Herizal juga menyebut, Pak Herizal itu juga menyebut terkait dengan fenomena lanina. Jadi fenomena lanina itu ketika suhu permukaan laut di wilayah Pasifik Barat, termasuk wilayah sekitar Indonesia, ini lebih hangat dibandingkan dengan wilayah timurnya. Artinya potensi untuk pembentukan awan di wilayah Pasifik Barat termasuk di Indonesia ini lebih intens dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Tentu saja ini yang kemudian dipengaruhi juga oleh faktor-faktor yang lain seperti cross equatorial northern surge. Ini juga yang kemudian nanti faktor kombinasi antara potensi pembentukan awan, karena sebut saja di wilayah Pasifik Barat termasuk Indonesia ini lautnya relatif lebih hangat sehingga uap air itu lebih banyak terbentuk. Kalau kemudian dikombinasikan dengan faktor-faktor sesaat terkait seperti cross equatorial northern surge, ini yang kemudian menambah dampak intensitas hujan di beberapa wilayah yang terdampak. Termasuk juga beberapa waktu yang lalu ada banjir besar di Kalimantan. Ini juga ada faktor kondisi dinamika atmosfer yang memang kemudian mempengaruhi aliran udara yang kemudian mempengaruhi pembentukan awan di suatu wilayah. Dalam kondisi di Kalimantan Selatan tentu ada aliran massa udara dari arah Jawa arah Laut Jawa yang kemudian mengarah ke arah Kalimantan Selatan, dan ini yang kemudian menimbulkan hujan ekstrim di sana. Nah, di wilayah-wilayah lain juga potensi gabungan antara efek lanina dan faktor-faktor lokal dan regional ini juga harus perlu diwaspadai. Prof. Thomas dan juga Pak Herizal, terakhir artinya warga di Jabodetabek saat ini masih tetap harus waspada akan bencana banjir yang diprediksi masih akan terjadi, paling tidak tadi disebutkan tanggal 19 hingga tanggal 20 disampaikan. Silakan Prof. Thomas, imbauannya kepada warga. Ya, jadi dari analisis dari Sadewa itu 19-20 artinya nanti malam dini hari juga ini masih ada potensi. Kemudian bisa juga 21-22 juga terlihat ada pembentukan awan hujan atau potensi terjadinya hujan dini hari. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah terkait dengan kondisi ekstrim yang terjadinya ini dini hari. Ketika warga mungkin lelap tidur, kemudian hujan ini terus berkelanjutan pada dini hari, ini yang berpotensi menimbulkan banjir. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Baik, bagaimana dengan Pak Herizal, Pak? Imbauan seperti apa yang bisa disampaikan kepada warga, terutama di saat curah hujan dan cuaca ekstrim seperti saat sekarang ini? Iya, mungkin juga kami mengimbau paling tidak ada sampai 21 Februari ke depan ini beberapa tempat memang perlu siaga akan potensi ancaman tadi bencana banjir karena potensi hujan lebat sampai ekstrim masih terjadi. Namun saya menambahkan karena selain potensi hujan ekstrim, kami lihat juga potensi gelombang tinggi 1 sampai 2 hari ke depan mungkin terjadi di beberapa wilayah Indonesia, terutama di pantai selatan Jawa
kemudian bisa mencapai 3 sampai 4 meter. Kemudian yang sangat tinggi terjadi di Laut Cina Selatan dan di utara Maluku Utara dan sebelah barat Laut Manado. Karena apa? Karena kebetulan sekarang ini sebelah timur Filipina ada tropical cyclone Joan, biasanya juga membangkitkan angin kencang di wilayah sekitarnya. Kemudian tadi kenapa tadi juga punya potensi gelombang tinggi? Karena kami lihat ada arus siklonik di sebelah barat daya Bengkulu. Jadi dari ancaman juga. Baik, artinya warga diminta untuk tetap waspada ya Pak Herizal dan juga Prof. Thomas, karena cuaca ekstrim masih terus terjadi yang bisa menyebabkan tidak saja banjir bandang tadi atau banjir besar di kawasan Jabodetabek, tapi juga ada waspada terhadap gelombang tinggi di beberapa daerah. Terima kasih Profesor Thomas Jamaludin, Kepala Lapan, dan juga Bapak Herizal, Deputi Bidang Klimatologi BMKG telah berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Selamat malam dan sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat malam.